Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan dijauhi dari penyakit-penyakit lainnya. Silahkan sebelum memulai pembelajaran, berdoa di rumah masing-masing. Semoga ilmu yang didapat dari awal sampai akhir barokah dan bermanfaat. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan yang kedua yaitu tentang hati dan pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Apa ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Silahkan dicatat di buku masing-masing ya. Kemudian, apa saja organ yang berperan dalam sistem pencernaan itu, dan bagaimana proses tubuh dalam mencerna makanan? Untuk lebih lengkapnya, silahkan disimak video berikut. Sistem pencernaan dan organ. Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan atau proses mengubah makanan menjadi energi dan mengeluarkan sisa proses pengolahan dalam suatu organ yang terlibat di dalamnya. Jadi, suatu organ pencernaan yang terlibat di dalamnya akan menerima makanan, mencerna, dan mengeluarkan sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Fungsi dari sistem pencernaan makanan itu untuk memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Adapun organ dari sistem pencernaan itu diantaranya ada mulut, kelenjar saliva atau kelenjar ludah, esofagus, lambung, pankreas, hati, kantung empedu, duodenum, ileum. Duodenum dan ileum ini termasuk dalam usus halus, kolon atau usus besar, rektum, saluran menuju anus, dan anus adalah tempat pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh yang biasa disebut dengan feses atau tinja. Organ pencernaan yang dibahas di materi ini yaitu tentang hati dan pankreas, usus halus, usus besar, anus atau rektum. Silakan dilihat organ-organnya dan letak-letak yang berada dalam tubuh manusia. Hati. Hati, kelenjar empedu, dan pankreas ini termasuk dalam organ pencernaan tambahan karena tidak hanya saluran pencernaan yang dapat memproses suatu makanan itu, tetapi ada organ-organ tambahan lain yang juga ikut berperan penting dalam proses pencernaan makanan. Yang pertama yaitu hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh. Terletak di sebelah kanan perut di bawah diafragma. Peran hati yaitu sebagai detoksifikasi atau menetralisir racun yang masuk dalam tubuh. Hati juga termasuk organ penyimpanan dengan memindahkan zat besi dan vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin B12. Fungsi hati yaitu menjaga keseimbangan glukosa darah, mengatur kadar kolesterol dalam darah, serta sel-sel hati akan mengeluarkan getah mengandung kolesterol asam kolik, garam empedu, lesitin, bilirubin, dan elektrolit. Kantung empedu. Untuk ciri-ciri kantung empedu itu, organnya berada di bawah hati. Jadi, hati dan kantung empedu ini masih dalam satu organ dan satu jalur dalam sistem pencernaan. Empedu ini menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Pigmen ini adalah zat warna yang akan memberikan warna khas pada feses atau tinja. Bilirubin itu merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Nah, getah empedu ini akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan sebagai pengemulsi lemak dalam makanan. Serta lemak tersebut
akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim hingga dapat diserap oleh tubuh. Organ pencernaan tambahan yang ketiga yaitu pankreas. Pankreas memiliki ciri-ciri organ berada di balik perut belakang lambung. Sel pankreas ini menghasilkan cairan pankreas yang masuk duodenum atau usus halus. Getah pankreas mengandung NaHCO3 dan enzim-enzim pencernaan. Yang ini memiliki peran dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Di dalam pankreas terdapat kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Apa itu hormon insulin? Hormon insulin itu fungsinya untuk mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen. Selanjutnya masuk ke dalam usus halus. Ada yang tahu di mana letak usus halus itu? Ciri-ciri usus halus yaitu memiliki panjang 8-25 meter. Memiliki 3 bagian usus halus. Yang pertama duodenum, kedua jejunum, dan yang ketiga ileum. Di dalam usus halus ini hanya terjadi pencernaan kimiawi. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Jadi, di dalam organ ini masih dalam satu kesatuan untuk memproses suatu zat makanan yang nantinya akan menjadi energi bagi tubuh. Getah pankreas ini mengandung 3 enzim, enzim lipase, amilase, dan enzim tripsin. Kemudian, zat makanan ini diserap oleh villi usus dan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati, lalu disimpan di dalam lemak. Selanjutnya yaitu struktur bagian usus halus. Silakan disimak di buku paket dan di video ini. Struktur usus halus itu memiliki lipatan yang berada di luar maupun di dalam. Fungsinya apa? Untuk memperluas bidang penyerapan. Jadi, zat makanan yang masuk ke dalam usus akan diserap kembali oleh usus, baik itu villi yang terdapat di luar maupun di dalam. Fungsinya, jika semakin luas bidang permukaan, maka semakin banyak villi yang akan menyebabkan proses pencernaan semakin efektif. Memiliki 3 bagian, usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Zat makanan yang masuk ke dalam usus halus kemudian dilanjutkan ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar ini zat-zat sisa berada selama 1-4 hari. Mengapa? Karena di dalam usus besar zat makanan akan mengalami pengabsorpsian atau penyerapan mineral dan garam-garam yang masih terdapat dalam makanan tersebut. Kemudian, di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang mampu membentuk vitamin K dan B12 yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Kemudian, sisa itu yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas akan dikeluarkan melalui anus berupa feses atau tinja. Kemudian anus. Anus adalah tempat pembuangan zat sisa makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Anus merupakan lubang akhir dari saluran pencernaan sebagai jalan pembuangan feses atau tinja. Soft skill yang bisa didapat dari sistem pencernaan manusia yaitu organ satu dengan organ yang lainnya itu saling berhubungan. Jika salah satu sakit, maka semua organ akan merasakan sakit. Sama halnya dengan manusia. Sifat sosial manusia itu saling merasa dan saling bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Jadi, untuk menjaga kesehatan tubuh, makanlah yang sehat dan baik. Sekian dari Ibu, apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.